Halo assalamualaikum, jumpa kembali bersama saya Pancuran Alinea dari Askia Publishing Official. Kali ini kita akan bicara tentang sejarah perkembangan sastra Indonesia. Dikutip dari wikipedia.org, sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut. Gagasan sastra di Indonesia merujuk pada seantero kesusastraan yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia, yang dapat menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing. Adapun istilah sastra Indonesia, merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia, yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu di mana bahasa Indonesia adalah satu turunannya. Dengan pengertian kedua, maka sastra ini dapat juga diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei, demikian pula bangsa Melayu yang tinggal di Singapura. Secara urutan waktu, maka sastra Indonesia terbagi atas beberapa angkatan, yaitu, Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, tahun 1920 sampai tahun 1932. Angkatan Pujangga Baru, tahun 1933 sampai tahun 1942. Angkatan 1945, tahun 1942 sampai tahun 1949. Angkatan tahun 1950 sampai tahun 1960-an. Angkatan 1966, tahun 1966 sampai tahun 1970-an. Angkatan tahun 1980 sampai tahun 1990-an. Angkatan Reformasi, tahun 1998 sampai tahun 2004. Dan Angkatan Pasca Reformasi, 2005 sampai sekarang. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara, muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Hamzah Fansuri adalah orang pertama di antara penulis-penulis utama Angkatan Pujangga Lama. Selanjutnya dari Istana Kesultanan Aceh pada abad 17, muncul karya-karya klasik selanjutnya, yang paling terkemuka adalah karya-karya Syamsuddin Pasai dan Abdurrauf Singkil, serta Nuruddin Ar-Raniri. Sastra Melayu Lama. Sastra Melayu Lama adalah karya sastra di Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai 1942, yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera, seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau dan daerah Sumatera lainnya, orang Tionghoa dan masyarakat Indo-Eropa. Karya sastra pertama yang terbit sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat dan terjemahan novel barat. Berikut beberapa karya sastra Melayu Lama: Robinson Crusoe, terjemahan. Lawan-lawan Merah, Graf de Monte Cristo, terjemahan. Nyai Dasima oleh G. Francis, Indo. Bunga Rampai oleh A.F. Van de Waal. Kisah Pelayaran ke Pulau Kalimantan. Cerita Siti Aisyah oleh H.F.R. Kommer, Indo. Cerita Nyai Sarikem, dan masih ada sekitar 3.000 judul karya sastra Melayu Lama lainnya. Selanjutnya, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920, yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa, roman, novel, cerita pendek dan drama, dan puisi mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam dan hikayat dalam khazanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka merupakan penerbit yang didirikan dengan nama Kamasi for the Inlandse School and Volkslektuur, dalam bahasa Indonesia berarti, Komisi untuk Sekolah Pedalaman dan Bacaan Rakyat, oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 15 Agustus tahun 1908. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk memproduksi bahan bacaan bagi sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, diyakini sebagai bagian dari politik etis atau politik balas budi, etise politik.
Balai Pustaka juga pada masa itu bertujuan untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah, yang banyak menyoroti kehidupan pernyaian, cabul, dan dianggap memiliki misi politis, liar. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Nur Sultan Iskandar dapat disebut sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka, karena ada banyak sekali karya tulisnya pada masa tersebut. Apabila dilihat daerah asal kelahiran para pengarang, dapatlah dikatakan bahwa novel-novel Indonesia yang terbit pada angkatan ini adalah novel Sumatera, dengan Minangkabau sebagai titik pusatnya. Marah Rusli misalnya, adalah salah satu novelis Indonesia pertama. Pada masa ini, novel atau roman Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, menjadi karya yang cukup penting. Keduanya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu. Dalam perkembangannya, tema-tema inilah yang banyak diikuti oleh penulis-penulis lainnya pada masa itu. Berikut beberapa penulis dan karya sastra angkatan Balai Pustaka. Merari Siregar, dengan karyanya Azab dan Sengsara, 1920. Dinasa Karena Gadis Priangan, 1931. Cinta dan Hawa Nafsu, Marah Rusli, dengan karyanya Siti Nurbaya, 1922. Lahami, 1924. Anak dan Kemenakan, 1956. Muhammad Yamin, dengan karyanya Tanah Air, 1922. Indonesia Tumpah Darahku, 1928. Ken Arok dan Ken Dedes, 1934. Sutan Sati, dengan karyanya Tak Disangka, 1923. Sengsara Membawa Nikmat, 1928. Abdul Muiz, dengan karyanya Salah Asuhan, 1928. Pertemuan Jodoh, 1933. Dan masih banyak lagi. Kita akan bahas pada part kedua. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Bagi yang sudah subscribe jangan lupa bantu like, share dan tinggalkan komentar kamu. Saya Pancuran Alinea. Sampai jumpa.